Shalom. Jemaat Tuhan, Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan mulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Yesi A. Hutapea. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehidupan Tuhan? Maka sebenarnya di saat itu jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Efesus pasal 1 ayat 7 hingga 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharulilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarkanlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia dan sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lanjut
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluarga masing-masing, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah hati kami bersama dengan keluarga masing-masing, di rumah tinggal kami masing-masing. Ada yang sendiri, berdua, bahkan berkumpul bersama-sama. Kami menundukkan kepala ya Allah. Kami sehati memohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu untuk menuntun pembacaan dan renungan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Efesus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan yang ke-14, yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1700-an, seorang yang bernama John Newton pergi berlayar bersama ayahnya dengan sebuah kapal dagang. Tidak lama setelah ayahnya pensiun, Newton terpaksa bekerja di sebuah kapal perang. Akan tetapi karena menghadapi kondisi yang tidak tertahankan, ia pun melarikan diri, kemudian memohon agar dipindahkan ke sebuah kapal budak yang akan segera berlayar ke Afrika. Kemudian Newton tanpa perasaan melakukan perdagangan manusia, dan akhirnya ia menjadi kapten kapal budaknya sendiri. Akan tetapi pada tahun 1748, tepatnya tanggal 10 Mei, hidupnya mengalami perubahan untuk selamanya. Kapalnya mengalami badai yang hebat dan menakutkan. Ketika kapal itu hampir tenggelam, Newton berteriak keras-keras, "Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami." Lalu kapal yang hampir tenggelam itu kemudian pun selamat. Pada malam itu di kabinnya,
ia mulai merenungkan belas kasih Allah melalui iman dan pengorbanan Kristus untuknya. John Newton dapat mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa secara pribadi. Dan akhirnya ia pun meninggalkan bisnis perdagangan budak dan memasuki pelayanan Kristiani. Meskipun ia menjadi seorang pengkhotbah Injil, ia kemudian justru lebih dikenang karena kidung pujiannya yang disukai begitu banyak orang, yaitu lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Kita semua pernah mendengar lagu itu, dan ini merupakan kesaksian menakjubkan dari pengalamannya sendiri. Roh Allah menunjukkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh John Newton, lalu kemudian ketika ia hampir mengalami tenggelam, ia menyadari segala perbuatan dosa-dosanya. Ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah kasih karunia yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menyatakan kasih karunia kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Dan itulah yang juga diyakini oleh Paulus. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dan hanya oleh karena kasih karunia Kristuslah, maka ia kemudian pun diselamatkan. Kita mengenal dan mengetahui siapakah Paulus, bahwa Paulus dibesarkan dan dididik dalam kalangan Yahudi, orang tuanya termasuk kelompok Yahudi Ortodoks yang mendidik anaknya menurut ajaran Farisi yang keras. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 6 dan pasal 26 ayat 5 serta Filipi pasal 3 ayat 7 hingga 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus lahir di sebuah kota yang bernama Tarsus di wilayah Sisilia, yang juga menjadi salah satu pusat kebudayaan Yunani, Helenistis. Sebelumnya ia bernama Saulus, yang dikenal melalui peristiwa Stefanus dihukum mati bersama para pengikut Kristus. Peristiwa yang membuat dirinya merasa bertanggung jawab atas tradisi para leluhurnya. Sejak dipanggil dan dipilih Allah, Saulus yang dahulu adalah orang yang dengan gigih dan memiliki semangat berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh para pengikut Kristus. Namun dalam perjalanannya ke Damsik, Paulus melihat sinar yang terang sekali, melebihi sinar matahari, lalu ia rebah ke tanah dan terdengarlah suara. Waktu itu namanya masih Saulus. Suara itu memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian selama 3 hari Paulus mengalami kebutaan. Peristiwa dan pengalaman ini merupakan titik tolak yang baru dari perjalanan kehidupannya. Yang baru, dia pun juga memperoleh amazing grace, kasih karunia, anugerah yang luar biasa dari Allah. Dan kemudian Paulus menjadi seorang rasul yang Allah pilih untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Paulus menyampaikan Injil kepada orang non-Yahudi sebagai bukti bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tapi kasih Allah ditujukan kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya. Dan banyak rahasia-rahasia baru yang akhirnya terungkap melalui pelayanan Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi yang dipilih Allah untuk menyampaikan Injil kepada bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Begitu banyak Bapak Ibu Saudara, kota-kota yang telah dilalui oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan Injil. Ada kota-kota milik Kekaisaran Romawi yang menjadi kota atau daerah pilihan pelayanan Paulus, dan salah satu daerah yang dilayani oleh Paulus ialah Efesus. Di Efesus, Paulus berhasil mendirikan jemaat. Dan Efesus merupakan sebuah kota yang kaya
namun dipenuhi dengan penyembahan berhala. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus agar jemaat semakin mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kapankah Paulus menulis surat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ketika ia di dalam penjara Romawi sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi. Dan surat Efesus merupakan salah satu dari surat kiriman penjara yang terdiri dari surat Filipi, Kolose, Filemon, dan Efesus. Dalam surat ini Paulus menyampaikan banyak hal yang mendalam mengenai Yesus Kristus. Paulus menyingkapkan sebuah rahasia yang dahulu belum pernah dibicarakan, namun kini telah dinyatakan, yaitu sebuah rahasia yang diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Sebenarnya rahasia apakah yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, dan apakah rahasia ini begitu penting bagi jemaat? Kita akan melihat dan mendalami dari pembacaan perikop yang tadi sudah kita baca, dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya kita akan melihat bagaimana konteks sejarah dan sosial dari kota Efesus ini sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus adalah sebuah kota Yunani kuno dan kemudian menjadi besar sebagai kota Romawi yang terletak di pantai barat Asia provinsi Izmir di Turki. Kota Efesus terletak di tepi laut Aegea, tetapi karena endapan lumpur yang banyak dari sungai Keister, maka pada zaman Paulus kota Efesus sudah sekitar 3 mil kedalamannya dari tepi laut Aegea. Dan lokasi ini dulunya merupakan salah satu dari 12 kota dari Liga Lonia selama era Yunani klasik pada periode Romawi. Kita perhatikan pada peta ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Efesus adalah tempat di mana Paulus melakukan perjalanan pelayanannya. Dan Efesus ini memiliki populasi lebih dari 250.000 di abad pertama sebelum Masehi, dan merupakan salah satu kota terbesar di dunia Mediterania. Di kota inilah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus melihat bahwa kota Efesus ini adalah kota yang penuh dengan gemerlapan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemasyhuran, penuh dengan kekuasaan, bahkan penuh dengan tahayul yang berlebihan dan dosa yang menyolok. Efesus merupakan kota Asia terbesar di kerajaan Romawi. Kapal-kapal dagang dari setiap negara memenuhi pelabuhan-pelabuhannya. Namun sesungguhnya puncak dari kemasyhuran kota Efesus dikarenakan ada kuil Artemis yang juga dikenal juga sebagai kuil Diana atau Dewi Kesuburan. Kuil Artemis merupakan daya tarik terbesar yang membuat setiap orang berkunjung ke Efesus dan melihat terpukau oleh kemegahannya. Bahkan di sanalah terdapat pelacuran-pelacuran yang ada di dalam kuil Artemis ini. Paulus sangat sedih melihat kehidupan orang-orang yang ada di Efesus, karena di Efesus inilah kuil Artemis dijadikan sebagai tempat pemujaan terhadap Dewi Artemis, sang Dewi Bulan. Dan kalau kita lihat dari gambar kuil Artemis ini, memiliki 127 pilar untuk menyokong bangunannya. Dan sekarang ini, kalau kita melihat keadaan kuil Artemis ini, hanya tinggal sebuah tiang di tengah tanah lapang dengan rerumputan dan fondasi bangunan yang kadang tertutup oleh air. Inilah reruntuhan yang dulunya adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia zaman kuno. Jadi kuil Artemis Bapak Ibu Saudara yang ada di kota Efesus merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia zaman kuno. Kuil yang dibangun oleh penduduk Efesus ini berkali-kali dibangun ulang. Terkena banjir, dibakar orang yang tak bertanggung jawab, dan terakhir dijarah dan dihancurkan oleh suku Goth. Dan kuil ini pun pada akhirnya tidak terawat
dan pilar-pilar serta bahan bangunannya diambil untuk mendirikan bangunan lain seperti Basilika Saint John, Hagia Sophia, dan sekarang yang tersisa hanya sebuah pilar hasil rekonstruksi para arkeolog dengan sarang bangau di atasnya. Itulah sisa-sisa reruntuhan kuil Artemis. Namun kita melihat bahwa pernah di Efesus penyembahan berhala begitu banyak sekali merajalela di sana. Karena tidak hanya kuil Artemis, tetapi ada pula kuil Domitian. Di sini Bapak Ibu Saudara, di kota Efesus ini, kuil ini dibangun di area seluas 50 kali 100 meter. Dinamakan Domitian karena kuil ini dibangun oleh Kaisar Domitian agar orang-orang memuja dirinya. Dan kaisar ini dianggap memiliki sifat megalomania berlebihan, yaitu menganggap dirinya adalah dewa. Jadi kalau ada orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya benar dari orang yang lain, itu adalah orang yang memiliki sifat megalomania. Dia hanya melihat bahwa dirinya lah yang paling benar, yang paling hebat dari orang lain. Dan itu adalah Kaisar Domitian yang kemudian membangun kuil ini supaya dirinya disembah-sembah sebagai dewa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan ketika pemerintahan Kaisar Domitian ini, kita ingat Yohanes pun pada akhirnya diasingkan oleh para murid ke Pulau Patmos karena Yohanes tidak mau menyembah Kaisar Domitian. Dan dalam perkunjungan pekabaran Injilnya, Efesus ini, Paulus berhasil mendirikan gereja pada tahun 53 sesudah Masehi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membayangkan di tengah-tengah kekayaan, gemerlap, kemasyhuran yang ada di kota Efesus, Paulus mengabarkan Injil dan kemudian berhasil mendirikan gereja di sana pada tahun 53 sesudah Masehi. Dan ini adalah kota yang sangat kaya dengan nilai budaya yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, ada perpustakaan Celsus. Ini adalah perpustakaan di Efesus yang merupakan perpustakaan terbesar ketiga dengan kapasitas 12.000 gulungan bentuk buku zaman dahulu berupa gulungan. Dan perpustakaan ini didedikasikan kepada seorang senator Romawi saat itu, yakni Tiberius Julius Celsus Polemarchus. Jadi Celsus kemudian dimakamkan di bawah perpustakaan ini, kemudian terkenal dengan perpustakaan Roman Celsus. Uniknya Bapak Ibu, sekarang ini walaupun kondisinya sudah tinggal reruntuhan, namun pilar depannya masih terlihat. Ornamen patung dewa-dewi menghiasi beberapa dinding bagian luar, sementara bagian dalamnya merupakan tempat menyimpan koleksi buku-buku, hanya tersisa ruang kosong. Tetapi kemegahan dari perpustakaan Celsus ini pun masih tampak dengan patung-patung dewa-dewi yang masih ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa saya harus memperlihatkan gambaran dari kemegahan dan kekayaan yang ada di kota Efesus ini? Karena ini berkaitan sekali dengan firman Tuhan ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi Paulus bukan fokus kepada kekayaan-kekayaan, kemegahan-kemegahan bangunan yang ada di kota Efesus, tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa sebagai orang-orang pilihan mereka punya kekayaan. Apa itu? Mari kita akan lihat satu demi satu. Sebelum saya bersama-sama dengan kita semua melihat satu demi satu kekayaan orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu ada gambar juga yang memperlihatkan kemegahan yang ada di Efesus ini, seperti Grand Theater yang namanya Odeon. Ini adalah teater yang terbuka, fungsinya khusus untuk pertemuan para wakil rakyat yang disebut dengan Bouleuterion, serta sebagai aula untuk pertunjukan berbagai hal seperti konser musik, bayangkan Bapak Ibu, nyanyian sampai lomba puisi dan lainnya dibangun di abad 2 Masehi. Dengan kapasitas Odeon ini sebanyak 1.500 penonton. Dan menariknya di bagian belakang panggung atau yang berhadapan langsung dengan penonton terhampar luas perbukitan dengan rumput dan pepohonan, sehingga terbayang bagaimana menariknya teater ini ketika dilihat saat pertunjukan.
Penting sekali kita memperhatikan betapa kayanya orang-orang di Efesus ini. Tapi sayangnya kekayaan itu pun juga menjadi bagian yang disorot oleh Paulus karena mereka tidak benar-benar menyembah Tuhan Allah, tapi mereka justru menyembah dewa-dewa. Dan di Efesus ini kemudian Injil menyebar keluar daerah. Paulus berhasil mendirikan gereja. Lalu kemudian akhirnya Injil tersebar ke daerah-daerah lain hampir di seluruh Asia Kecil. Jadi walaupun di tengah-tengah ada begitu banyak tantangan, ada penganiayaan yang dialami oleh Paulus, tetapi ia berhasil oleh karena Tuhan menyertainya. Oleh karena kuasa Allah ada dalam diri Paulus, sehingga ia dengan gigih dan tekun, ia mampu terus memberitakan kabar baik. Sehingga kemudian Injil pun tersebar ke berbagai macam tempat dan daerah-daerah. Bapak, Ibu, Saudara, apa tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dengan demikian setelah kita melihat konteks dan situasi yang dialami oleh jemaat di sana? Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus adalah mereka harus diperkenalkan akan kasih karunia Allah. Mereka harus diperkenalkan bahwa hanya satu-satunya Allah lah yang patut disembah dan dipuja. Mereka menyembah Dewi Artemis sebagai dewa kesuburan. Lalu Paulus menjelaskan bahwa yang memberikan segala sesuatu dalam hidup ini adalah Allah. Allah yang mereka harus sembah dan Allah yang mereka kenal dalam diri Yesus Kristus. Dan ada Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan di dalam setiap orang percaya. Di Minggu Trinitas ini Bapak Ibu terkasih, dan juga di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kita lihat bagaimana berkembangnya Injil sampai ke pelosok-pelosok daerah, sampai ke pos-pos pedalaman di GPIB. Kita percaya dan meyakini bahwa semua itu bukan karena karya 1-2 orang manusia, tetapi karena karya Allah, Allah yang kita kenal, Allah yang hidup dalam diri Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus yang sampai hari ini menyertai para pelayannya yang ada di pos-pos pedalaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat 3 hingga ayat 14, kita melihat dan mencatat ada 7 rahasia yang dinyatakan Allah Bapa sebagai berkat-berkat rohani yang dilimpahkan kepada orang percaya. Jadi kekayaan yang dimaksud di sini bukanlah kekayaan yang jasmania atau kekayaan yang kita lihat yang diarahkan oleh Paulus kepada orang-orang pilihan adalah kekayaan rohani. Yang pertama Bapak Ibu ada di ayat 4, yaitu kekayaan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah adalah karena Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat, dan itu dikerjakan sebelum dunia dijadikan. Itu adalah kekayaan kita yang pertama. Yang kedua ada di ayat yang kelima, Allah telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Dan yang ketiga, rahasia itu ditunjukkan ada di ayat ke-7, bahwa orang-orang percaya beroleh penebusan, yaitu pengampunan akan dosa berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan yang keempat, menerima penyataan rahasia Allah sesuai kehendak-Nya. Dan yang kelima, hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Dan rahasia yang keenam Bapak Ibu, mendengarkan firman kebenaran, yaitu kita menerima Injil keselamatan. Dan yang terakhir, kekayaan itu karena kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai kita memperoleh keseluruhannya. Ada di ayat 13 hingga 14. Di dalam ayat yang keempat, kita melihat bahwa Allah memilih kita supaya kudus dan tidak bercacat. Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kadosi. Dan dalam bahasa Yunani yaitu hagios. Kadosi dan hagios. Apa artinya kata kudus ini Bapak Ibu? Kata kudus baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani diartikan seperti dipisahkan, dikhususkan, dan disendirikan. Pertanyaannya adalah dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dosa.
Dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk melayani dan memuliakan Allah. Disendirikan untuk siapa kita? Kita disendirikan hanya untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Mengapa demikian? Karena kekudusan itu merupakan sebuah tuntutan dari Allah yang Maha Kudus untuk kita yang telah dipilih menjadi umat-Nya. Kita yang tadinya bukan umat Allah, kini telah menjadi umat-Nya melalui pengorbanan Kristus. Kita telah dipisahkan dari dunia yang berdosa ini untuk menjadi milik Allah. Allah mau agar Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita semua yang telah ditebus oleh-Nya hidup dalam kekudusan. Karena itu sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan Kristus, kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama dan sia-sia, serta mempersembahkan diri kita kepada Kristus untuk melayani dan memuliakannya. Hal ini menyangkut akal budi kita, gaya hidup kita, sikap hidup, dan juga cara kita berbicara. Jadi menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu mencakup semua aspek hidup kita. Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwa keberadaan Allah yang kudus, bahkan Maha Kudus, adalah Allah yang kita sembah. Dan dari ayat 4 ini kita melihat Paulus ingin menegaskan kepada kita sekalian bahwa Allah memanggil kita untuk kudus, artinya harus ada terjadi perubahan menjadi standar dan alasan mengapa kita hidup kudus, karena Allah itu adalah kudus dan semua umat-Nya juga harus kudus. Apabila tidak, maka kita semua tidak mungkin dapat berada di hadirat Allah. Bapak Ibu berbicara soal kekudusan hidup karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lalu kemudian kita harus mengalami perubahan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Saya memberikan satu perumpamaan Bapak Ibu. Saya berkunjung ke sebuah rumah. Dan ketika saya berkunjung ke rumah tersebut, sang ibu ternyata sedang membersihkan lantainya, baru saja dipel, bahkan masih basah lantainya. Lalu saya berkunjung ke rumah itu, ternyata kaki saya itu, sepatu saya itu kotor. Karena saya baru saja pulang dari tempat pemakaman. Tapi kemudian tanpa saya memperhatikan perasaan si ibu ini, saya masuk ke rumah si ibu yang baru saja dia pel. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lantai rumah ini kemudian akibatnya jadi kotor. Kemanapun saya menapak dengan sepatu itu, maka semua lantai rumah tersebut kemudian jadi kotor. Kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, sebuah rumah keluarga, ada satu anggotanya yang hidup tidak kudus, bahkan menutup-nutupi dosa, menutup-nutupi segala kelakuannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika lihat dia masuk dan membawa ketidakkudusannya itu, yang cemar, yang kotor itu, maka akan mengotori seluruh isi rumah tangganya. Maka yang terjadi adalah kita melihat orang yang melakukan hal yang tidak kudus akan membawa duka cita, tangisan, air mata, kesedihan di dalam rumah tangganya. Tercemarlah rumah tangga tersebut oleh karena satu orang telah melakukan hal yang tidak kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memanggil kita, Allah memilih kita semua orang berdosa supaya kita terjadi perubahan, hidup kita kudus, hidup kita ini tidak melakukan hal yang cemar dan tidak bercacat celah. Karena apa yang terjadi? Sekali lagi, ketika seseorang, satu keluarga, seorang ayah atau seorang ibu atau anak melakukan hal yang cemar di luar sana, kita lihat dampaknya pun akan terjadi ketika ia masuk ke dalam rumah tangga itu tidak dipenuhi dengan sukacita. Terjadi hal-hal yang menyedihkan, selalu ada kebohongan, ada berbagai macam pertengkaran, ada amarah, tidak ada damai sejahtera. Maka Bapak Ibu, mari sebagai orang pilihan Allah, kita hidup dalam kekudusan dan kita tidak bercacat celah. Agar rumah tangga hidup kita pun senantiasa diisi dengan sukacita dan kedamaian dan ketenangan. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat bahwa Allah yang telah memilih kita, yang memanggil kita,
yang menghendaki agar kita hidup kudus dan tidak bercacat. Kita pun juga diberikan kekayaan. Kekayaan yang lain adalah rahasia bahwa kita pun juga menerima penebusan. Kita diselamatkan oleh karena pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bercerita. Pada 6 Agustus 1945, ada seorang yang bernama Kanji Araki. Waktu itu ia masih balita, sedang bermain di lantai. Meskipun sirene tanda bahaya akan adanya serangan udara telah berbunyi, hanya sedikit orang yang mempedulikannya. Sebab kota Hiroshima sebelumnya sudah pernah terhindar dari pengeboman. Kemudian tiba-tiba sebuah kilat yang menyilaukan menerangi langit, udara yang sangat panas berembus sangat cepat, merobohkan bangunan-bangunan dan membakar pusat kota. Setelah pengeboman nuklir tersebut, nenek, saudara laki-laki, dan perempuan Kanji meninggal dunia karena terkena radiasi. Ketika Kanji tumbuh besar, ia mengalami konflik batin tentang orang-orang yang menderita dan meninggal dunia karena bom itu. Orang tuanya adalah orang Kristiani, tetapi Kanji memilih tidak beragama. Meskipun demikian, ia merasakan kekosongan yang semakin besar di hatinya. Ia kemudian belajar Alkitab untuk menemukan sendiri siapakah Yesus. Dan pada suatu titik balik dalam jiwanya, Kanji pun menaruh iman kepada Kristus. Dan seketika hatinya kosong dipenuhi oleh jaminan yang sangat indah dari Allah. Pada saat Tuhan menuntun untuk melayani, ia mengutip 1 Korintus 6 ayat 20 yang ditulis juga oleh Paulus yang menyatakan begini. Dan dia berkata juga, saya sudah dihindarkan dari kematian supaya hidup saya memiliki makna yang lebih tinggi untuk melayani Allah. Bapak Ibu terkasih, ia telah hidup dari peristiwa 6 Agustus 1945 dan kemudian setelah besar baru ia menyadari bahwa ia masih diberikan kesempatan hidup agar ia bisa melayani Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan sebagai gereja Bapak Ibu terkasih tidak hanya ada di kota-kota. GPIB ada sampai di pos-pos pedalaman. Ada begitu banyak cerita dan kenangan yang terjadi di dalam setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang telah diutus di pos-pos pedalaman, pos pelayanan dan kesaksian. Dan kita bersyukur bahwa mereka masih terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Dengan kesempatan hidup ini, di tengah-tengah wabah penyakit ini, mereka masih tetap terus melayani Tuhan. Dan itulah yang kita syukuri. Bagaimana mereka tetap bisa punya semangat, karena mereka tahu mereka punya Allah yang menebus mereka. Mereka tahu mereka telah memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Keselamatan itu juga Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga memberikan kita kesempatan untuk melayani setiap orang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sampai di pos pelayanan dan kesaksian pun kita akan terus bersaksi bahwa Tuhan kita, Allah kita yang hidup akan terus menyertai gerejanya sepanjang masa. Dan inilah bagian-bagian dari kekayaan kita. Dan di Minggu Trinitas ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat ada 3 lingkaran yang ada di stola dan kain mimbar. Apakah artinya? Dan ini adalah bagian dari kekayaan kita sebagai orang Kristen. Kekayaan bahwa kita punya satu Allah dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam rumusan pengakuan iman, kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Lalu kemudian, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan kemudian aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ditempatkan dan dipanggil untuk melayani Tuhan, kita punya Allah Maha Kuasa yang akan mengatasi setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami. Allah yang mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan di tengah ketidakberdayaan. Kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika kita sedang berjalan dalam dunia ini, di tengah kita mengalami ketakutan, di tengah kita mengalami berbagai macam
badai hidup yang kita alami, di tengah-tengah tantangan yang sedang kita alami ini, di tengah-tengah ketidakberdayaan, kita punya Allah kita yang kita kenal, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dengan 3 lingkaran ini yang terus memberikan kita kekuatan untuk hidup menjadi hari-hari ini, gerejanya akan terus mampu melayani Tuhan sampai dimanapun Tuhan hadirkan. Bapak Ibu terkasih, Roh Kudus pun ada tinggal dalam hidup kita, memberikan penghiburan dan kekuatan. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk bisa mengatasi berbagai macam persoalan, menghibur kita dan menguatkan kita memasuki new normal. Kita diajar Bapak Ibu, kita sedang dididik oleh Allah supaya memasuki kehidupan baru ini kita punya perilaku yang terus-menerus diperbaharui. Dan siapakah yang memperbaharui itu? Kita hidup diperbaharui oleh Allah Bapa kita, oleh anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan bersama dengan kita, yang akan bersama dengan gerejanya, baik di kota dan juga di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Di Minggu Trinitas ini kita punya Allah yang selalu memberi kekuatan. Itulah kekayaan dari orang-orang yang telah dipilih Allah. Tuhan memberkati dan menyertai. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sehati dalam doa. Di Minggu Trinitas dan pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, bersama dengan tiap-tiap keluarga, dari kota hingga desa, sampai dengan pos-pos pelayanan dan kesaksian, hati kami bersatu ya Allah, bersama dengan tiap-tiap keluarga di dalam rumah tangga masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, sehingga dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, mereka akan terus mengupayakan agar kami semua rakyat Indonesia dapat terus berjalan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan ini menghadapi wabah COVID-19. Berkati agar mereka pun senantiasa diberikan kesehatan, para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga daerah yang sedang terus berupaya memberikan dan mengupayakan jalan keluar bagi kami semuanya. Dan saat ini ketika kami sehati juga berdoa bagi para pemimpin negara kami serahkan juga gereja-gereja-Mu Tuhan yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah perkotaan, di desa hingga di pelosok-pelosok daerah. Kami mau terus bergandengan tangan, bersinergi di tengah-tengah menghadapi pergumulan yang sedang kami semua alami ini, agar kami tetap bergerak berjalan bersama-sama melayani Tuhan, dan juga meyakini bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami, jemaat-jemaat di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkati para pendeta, berkati diaken penatua, berkati unit misioner yang terus berkarya di tengah-tengah pos pelayanan dan kesaksian GPIB, agar mereka tetap senantiasa dikuatkan, Tuhan menopang pelayanan yang mereka lakukan. Di tengah syukur kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang akan tetap terus memelihara kehidupan iman jemaat-Mu yang ada di pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap hadir di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan yang mereka alami, di tengah-tengah minimnya sarana dan prasarana. Tetapi semangat mereka dalam melayani Tuhan, kami percaya akan tetap berkobar-kobar karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Secara khusus juga kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan tetap menuntun kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga walaupun di tengah wabah penyakit ini, pelayanan kasih pun akan tetap berjalan. Kami tetap sehati, kami tetap penuh dengan kasih dan punya pengharapan bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Dan di Minggu Trinitas ini kami percaya dan mengaminkan kuasa Allah yang tetap terus hadir bersama dengan kami, yang berjalan bersama dengan kami, dan yang tinggal dalam hati kami. Sehingga ketika kami sehati pun dalam doa ini, kami menyerahkan secara khusus bagi jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok. Engkau berkati ya Allah, Ibu Pendeta Ivon, Engkau memberkati Bapak Pendeta Niko, Engkau memberkati Vikaris Widi, Engkau memberkati unit misioner, Engkau memberkati ya Allah semua presbiter yang melayani Tuhan, komisi, panitia, BPPJ. Ke dalam tangan-Mu kami percaya, mereka akan tetap diberikan kekuatan, mereka tetap mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi setiap pergumulan dan tantangan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga kaum ibu dan kaum bapak, dan juga lanjut usia. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah menjadi janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan beserta dengan hidup mereka, Tuhan menyertai dan menopang. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, di rumah sakit, bahkan juga mereka yang sedang terbaring di rumah masing-masing. Kami mengaminkan bahwa mereka punya kekuatan iman. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu beserta dengan mereka, mendampingi mereka bersama orang-orang yang mereka kasihi yang ada di sekitar mereka. Dan biarlah doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu ini pun juga akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit. Kami teringat untuk setiap jemaat-Mu yang juga mengalami sakit
yang terpapar oleh virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sukacita, kekuatan daripada Tuhan, kuasa Tuhan, biarlah akan menyembuhkan dan membuat mereka mengalami pemulihan dari segala sesuatu yang dialami ketika mereka sedang mengalami sakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini berada di ruang-ruang isolasi, baik di rumah bahkan juga di rumah sakit. Berkati para medis, dokter perawat, sukarelawan, rumah sakit, TNI, Polri, semua yang bergerak, yang sedang bersama-sama bersinergi untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat kami, keluarga kami yang sedang sakit ini, mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Inilah doa kami ya Allah, dan syukur kami bersama dengan diaken penatua yang hari ini Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan juga berikan sukacita mereka terus di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam keluarga mereka pun mereka selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu biarlah mereka tetap hidup dengan penuh kasih dan pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan dan tantangan mereka, Tuhan hadir bersama dengan para diaken dan penatua terkasih kami ini. Kami berdoa ya Allah dan bersyukur bersama dengan tim multimedia dan tim sound system. Kami percaya Tuhan bahwa waktu yang telah mereka siapkan, persembahan diri yang mereka telah berikan, akan membuat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Karena itu kami percaya bahwa jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan melihat hati, melihat segala sesuatu yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga Engkau memperhatikan tiap pribadi, dan segala yang mereka kerjakan ini Tuhan, biarlah Engkau juga mendengarkan doa dari anggota jemaat kami yang menjadi tim multimedia dan tim sound system. Tuhan memberkati dan Tuhanlah yang akan menolong setiap doa-doa yang mereka naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Allah, kami bersama dengan karyawan Jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok, dalam kebersamaan bersama dengan keluarga, dalam segala sesuatu yang mereka gumuli, kami juga percaya bahwa semua kerja layan mereka yang mereka persembahkan, Tuhan akan memberkati, sehingga mereka selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan berkat Tuhan menyertai. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang mengalami syukur ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu-minggu ini. Tuhan berkati sukacita mereka, Tuhan berkati agar syukur yang naik ke hadapan hadirat-Mu yang kudus membuat mereka semakin diberkati Tuhan dengan kesehatan dan panjang umur. Berkati tiap keluarga yang bersyukur untuk ulang tahun perkawinan, agar mereka pun juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan melindungi tiap keluarga agar selalu menjadi kesaksian dan contoh yang baik sebagai keluarga Kristen yang senantiasa memancarkan kasih Kristus dimanapun mereka berada. Inilah doa kami Tuhan Yesus, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Setiap program jemaat yang telah Engkau berkati, biarlah akan tetap terus berjalan bersama dengan kasih-Mu. Kami serahkan doa yang dinaikkan oleh tiap-tiap pribadi dan tiap-tiap keluarga. Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan mendengarkan doa umat-Mu terkasih ini. Kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa, Allah yang menjawab doa-doa dari umat-Mu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Karena itu biarlah Engkau adalah Allah yang akan tetap tinggal dalam tiap keluarga jemaat-Mu yang Engkau kasihi ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan. Janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Lihatlah burung gagak di langit dan burung dalam kolam. Mereka tak pernah resah hidupnya, karena Yesus atur hidupnya. Buanglah semua kekhawatiranmu, jangan ada cemas di hatimu. Serahkanlah pada Tuhan, ku Yesus, serahkan padanya, Dia akan cukupkan semua. Buanglah semua kekhawatiranmu, jangan ada cemas di hatimu. Serahkanlah pada Tuhan, ku Yesus, serahkan padanya, Dia akan cukupkan semua. Dia akan cukupkan semua. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sembahkan kepadamu
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. We open our hearts and our lives to you, oh God.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Kristus memanggil dirimu, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.